Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di Champions League. Yang pertama adalah antara Bayern Munich versus Villarreal yang berakhir dengan skor 1-1, berarti dengan demikian Villarreal lolos ke babak semifinal dengan skor agregat 1-2. Yang kedua adalah pertandingan antara Real Madrid versus Chelsea yang berhasil dimenangkan Chelsea dengan skor 2-3, tapi yang lolos ke babak semifinal adalah Real Madrid dengan skor agregat 5-4. Sebuah kejutan terjadi kan teman-teman di Champions League, yakni Villarreal berhasil lolos ke babak semifinal. Memang ini bukan pertama kalinya Villarreal berhasil lolos ke babak semifinal dari Champions League. Yang saya ingat di musim 2005-2006 itu Villarreal juga berhasil lolos ke babak semifinal, tapi kemudian disingkirkan Arsenal. Dan Arsenal bertemu Barcelona di final dan kalah dari Barcelona. Tapi kali ini yang saya perhatikan adalah Villarreal yang berbeda. Kenapa Villarreal yang berbeda? Ini Villarreal yang mengandalkan compact football, zona marking yang luar biasa dalam urusan mereka bertahan, dan counter attack yang pintar. Itu yang membuat Villarreal menjadi juara dari Europa League musim lalu. Itu yang membuat Villarreal lolos dari babak grup atau fase grup dari Liga Champions musim ini, padahal ada Manchester United dan juga Atalanta. Dan itu yang membuat Villarreal bisa meraih kemenangan di leg pertama lawan Bayern Munich dan juga menahan Bayern Munich di kandang mereka sendiri. Karena jika teman-teman perhatikan bahwa tidak banyak peluang emas dari para pemain Bayern Munich di pertandingan dini hari tadi kan teman-teman. Padahal kita tahu mereka turun dengan striker utama mereka yakni Lewandowski yang telah mencetak 12 gol sebelum pertandingan ini. Tapi Lewandowski saja hanya mendapatkan satu peluang untuk mencetak gol di pertandingan dini hari tadi teman-teman. Satu peluang yang berbahaya maksud saya. Dan itu berhasil dia konversikan menjadi gol. Sisanya kita lihat memang begitu banyak peluang dari para pemain Bayern Munich, tapi begitu banyak peluang yang mereka hasilkan justru melenceng dari target yang mereka incar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, saya jelaskan dulu teman-teman. Artinya zona marking itu bahwa para pemain akan menutup area di lini pertahanan mereka. Agar para pemain tim lawan itu sulit mengandalkan skill individu mereka, dan agar para pemain dari tim lawan itu ketika memberikan crossing-crossing atau umpan ke dalam kotak penalti atau ke dalam pertahanan tim yang sedang bertahan akan lebih banyak diblok atau diintercept. Dan itu memang yang terlihat di pertandingan dini hari tadi. Bahkan di first half itu hanya Musiala yang punya peluang dari Bayern Munich dari sundulan kepala. Tidak ada peluang yang berbahaya lagi di babak pertama. Sebaliknya Villarreal beberapa kali melakukan counter attack yang cukup efektif, dan Juma dan juga Moreno hampir mencetak gol di babak pertama. Memang mereka tidak mendapatkan peluang emas. Karena taktik dari Unai Emery yang merupakan juga raja Eropa di kelas yang berbeda. Karena kita tahu Unai Emery pernah berhasil membawa tim yang dia latih seperti Sevilla dan juga Villarreal menjadi juara Europa League, mengandalkan strategi counter dengan hanya 2 atau maksimal 3 kali passing. Jadi Unai Emery ini sudah paham dengan taktik dari Julian Nagelsmann, bahwa Julian Nagelsmann ini mengandalkan possession, pressing, and passing. Jika para pemain Villarreal itu terlalu lama istilahnya megang bola, ya tentu mereka akan dipres dan bola tersebut akan direbut oleh para pemain dari Bayern Munich. Maka itu ketika mereka mendapatkan bola, mereka terus melakukan interchange passing. Memang beberapa kali bisa diblok oleh para pemain Bayern Munich. Tapi beberapa kali juga lepas para pemain dari Villarreal ini, sehingga mereka juga mendapatkan 2 peluang yang menurut saya cukup efektif yang mereka dapatkan dari serangan balik. Memasuki babak kedua tentu Bayern mengincar itu 1 gol dulu. Minimal membawa pertandingan ini ke babak extra time kan. Dan akhirnya mereka dapat gol itu dari Lewandowski. Tapi teman-teman perlu cermati lagi. Ya, Lewandowski bisa mencetak gol karena penjaga gawang dari Villarreal itu out of position. Dan saya melihat bahwa permainan dari Villarreal tidak buruk juga di pertandingan ini meskipun mereka dipres dan dibombardir habis-habisan teman-teman. Nah, ini kan kalau kita lihat dari line up kedua tim, terlihat bahwa dari formasi saja Villarreal ini sebetulnya hanya mengandalkan satu striker di depan, yakni Danjuma, karena Moreno ini kan biasa bermain sedikit ke belakang. Nah, justru saya melihat penjaga gawang dari Villarreal ini, Rulli, yang banyak melakukan penyelamatan yang cemerlang di babak kedua. Saya mengatakan di babak kedua karena Bayern Munich lebih panas di babak kedua, karena mereka butuh itu minimal 1 gol dulu. Di mana yang mereka dapatkan kan tadi saya katakan dari Lewandowski karena Rulli out of position. Tapi setelah itu Villarreal juga tidak tinggal diam. Beberapa kali mereka merancang serangan yang rapi.
Dan saya juga melihat sepertinya para pemain Bayern Munich ini kehilangan fokus ya ketika mereka terus-menerus menggedor atau menggebrak pertahanan dari Villarreal, sehingga ada counter yang akhirnya bisa dirancang oleh para pemain Villarreal di mana mereka bisa mencetak gol dari pemain pengganti Chukwueze yang dimainkan di babak kedua. Dan kita lihat begitu pintar Chukwueze ini bisa mencetak gol ketika dia mendapatkan ruang yang kosong di lini pertahanan Bayern Munich di dalam kotak penalti ketika Moreno memberikan umpan yang terukur dan terarah. Jadi dari pertandingan Bayern Munich versus Villarreal yang bisa kita pelajarin bahwa meskipun satu tim itu dominan terus-menerus, tapi mereka juga perlu melakukan variasi dalam menciptakan peluang. Artinya begini, ketika lebih banyak mengandalkan crossing dan itu sudah bisa dibaca oleh para pemain tim lawan, mungkin salah satu opsinya itu adalah melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti agar bisa mendapatkan kesempatan menciptakan peluang dan tentu dengan harapannya bisa mencetak gol. Tapi yang saya perhatikan para pemain Bayern ini bersikeras sepertinya ingin terus mencoba mencetak gol dari dalam kotak penalti. Dan itu yang bisa dibaca terus oleh para pemain Villarreal. Saya sendiri tidak menduga bahwa Villarreal ini bisa lolos ke babak semifinal. Kan teman-teman yang menonton dan mendengarkan analisa saya di konten preview, saya juga menjelaskan bahwa Bayern Munich ini yang punya peluang untuk lolos ke semifinal. Karena kualitas pemain dan kualitas permainan mereka ya 1 atau 2 level di atas Villarreal. Tapi saya juga menegaskan bahwa Bayern Munich akan sulit untuk menang dengan skor telak. Ternyata Villarreal yang bisa menahan Bayern Munich teman-teman dan berhasil lolos ke babak semifinal. Ya itulah makanya selalu yang saya menegaskan kan bahwa tidak ada yang pasti dalam sebuah pertandingan sepak bola. Apapun bisa terjadi teman-teman. Memang ada pertandingan yang sulit bagi sebuah tim, tapi sulit itu kan bukan mustahil. Dan Villarreal membuktikan bahwa walaupun materi pemain mereka tidak sebagus Bayern Munich, tapi ya secara taktik mereka bisa unggul dan mereka bisa menyingkirkan Bayern Munich dari Champions League musim ini. Luar biasa memang apa yang dilakukan oleh para pemain Villarreal dan kita tunggu nanti jika mereka bertemu Liverpool apakah mereka bisa melakukan hal yang serupa atau tidak. Menarik sekali ini teman-teman. Anyway, and now to the second match. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu kan, Real Madrid versus Chelsea. Saya telah menjelaskan di konten review dan juga di konten preview. Konten review pada saat Real Madrid sudah menang di kandang Chelsea dengan skor 1-3, saya jelaskan bahwa Chelsea pasti akan fight back di leg kedua. Tuchel pasti akan belajar dari kekalahan tersebut. Dan kemudian pada saat saya membuat konten preview kemarin, saya menjelaskan juga dan menegaskan bahwa Chelsea belum habis. Chelsea masih punya peluang untuk lolos ke babak semifinal asalkan mereka bisa mencetak gol di 20 menit awal jalannya pertandingan ini untuk membuat para pemain Madrid itu panik. Dan kemudian hal kedua yang perlu dicermati oleh Thomas Tuchel adalah tidak selalu membangun serangan dari sektor sayap. Dan ternyata itu yang terjadi teman-teman. Saya cukup kecewa juga dengan permainan Real Madrid. Karena di luar dugaan saya, ternyata Real Madrid bermain dengan konsep permainan yang sama seperti di Stamford Bridge, yaitu bermain bertahan mengandalkan counter. Padahal ini kan bermain di kandang sendiri. Oke lah, mereka sudah unggul dengan skor 1-3 kan dari pertemuan pertama. Tapi kan bukan berarti harus bertahan. Jika bertahan itu yang akan memberikan ruang dan peluang bagi para pemain Chelsea. Apalagi seperti yang tadi saya katakan ya, Tuchel pasti sudah belajar dari kekalahan tersebut, yaitu variasi serangan harus lebih baik lagi. Dan itu yang terjadi. Kita lihat serangan dari Chelsea tidak hanya dari sektor sayap. Karena Chelsea secara formasi terlihat tidak bermain mengandalkan wingback. Ketika bertahan mereka taruh 2 fullback, Alonso dan juga James. Ketika menyerang, ketika transisi baru 2 pemain ini naik. Tapi kemudian mereka cepat turun ke belakang. Kenapa Tuchel melakukan itu? Karena di first leg, Real Madrid berhasil membongkar pertahanan dari Chelsea melalui counter attack dengan 2 penyerang sayap mereka. Vinicius Junior dan juga Valverde. Valverde tidak banyak bisa melakukan pergerakan di kanan dan Vinicius Junior menurut catatan saya hanya 2 kali berhasil melakukan pergerakan yang efektif dari sektor sayap. 1 kali dia dilanggar Reece James dan yang kedua dia memberikan umpan kepada Benzema. Sisanya dia terus dikawal dan dia sulit untuk keluar dari kawalan para pemain Chelsea. Apakah itu Reece James atau pemain lainnya. Dan Real Madrid di pertandingan ini kehilangan Eder Militao kan teman-teman, dan terasa banget di lini pertahanan ketika ada umpan-umpan crossing, ya umpan-umpan silang yang diberikan ke dalam kotak penalti, para pemain Madrid selalu kalah duel di udara. Dan buktinya juga ketika Rudiger itu bisa mencetak gol, tidak ada pemain dari Madrid yang bisa menghalau bola di dalam kotak penalti dari corner tersebut.
Kalau kita cermati teman-teman, Real Madrid itu hanya mendapatkan 5 peluang berbahaya untuk mencetak gol di pertandingan ini. Yang pertama adalah dari Toni Kroos, tendangannya yang bisa ditepis oleh Mendy, kemudian shooting dari Modric dari luar kotak penalti, gol dari Rodrigo, sebelumnya ada heading dari Benzema yang terkena tiang, dan gol dari Benzema. Chelsea ada sekitar 8 peluang emas. Memang mereka berhasil mencetak 3 gol, ada 1 gol juga dianulir, di mana secara kasat mata sih saya tidak melihat ada handsball dari Alonso, tapi menurut VAR terkena handsball, mungkin terkena jari-jarinya, saya gak ngerti juga, sehingga gol tersebut dianulir. Tapi Chelsea mendapatkan begitu banyak peluang di kandang lawan, itu pun di kandang lawan yang merupakan Raja Eropa. Jadi ini memang permainan terbaik dari Chelsea di Champions League musim ini, teman-teman. Luar biasa permainannya, keluar all out attack, tapi sayangnya kehilangan fokus jelang pertandingan berakhir. Dan kita lihat juga proses gol dari Chelsea kan. Nah ini kan proses gol yang melibatkan juga transisi cepat dan juga teamwork yang bagus. Gol pertama kita lihat ketika Mount mendapatkan bola dari Timo Werner ya, pantulan dari Timo Werner, kemudian dia bisa melakukan finishing yang bagus. Kemudian kita lihat Rudiger juga sebetulnya mendapatkan peluang mencetak gol di babak pertama. Mount juga mendapatkan peluang mencetak gol. Dan di babak kedua, pas memasuki babak kedua ya, ternyata Chelsea bisa unggul dari Rudiger. Chelsea sudah mencetak gol tapi dianulir dari Alonso tadi yang saya katakan. Dan kemudian Chelsea bisa mencetak gol lagi, di mana Timo Werner melakukan gerakan individu luar biasa, gocekan mautnya itu di dalam kotak penalti, dan dia mencetak gol ketiga. Saya agak bingung kenapa Werner ditarik ya, padahal Werner mainnya lumayan bagus loh. Dia terus merepotkan Carvajal di lini pertahanan. Yang mungkin itu adalah strategi dari Tuchel memainkan siapa itu, Pulisic ya kalau nggak salah ya yang dimainkan ya, tapi Pulisic juga tidak berkembang kan. Havertz fight habis nih di match ini, tapi tampak dia kehilangan sosok dari Werner juga. Dan ternyata ketika ada 2 pergantian pemain yang dilakukan oleh Ancelotti, nah itu yang membawa tenaga baru di Real Madrid, terutama ketika Camavinga dan Rodrigo masuk. Karena terlihat bahwa Casemiro dan juga Kroos sudah habis lah, mereka tidak bisa berduel lawan Kovacic atau juga Kante, kalah jelas Madrid di tengah. Maka itu saya tidak melihat ada kreativitas dari para pemain Madrid di match ini. Tapi ya mereka punya mental yang kuat. Dan tentu mereka tidak ingin kalah dengan jumlah gol yang telak di Bernabeu kembali. Ya setelah sebelumnya mereka kalah lawan Barcelona. Dan akhirnya what a class pass from Modric. Itu kelas banget itu passingnya kepada Rodrigo. Dan Rodrigo first time shot, belum lama masuk dia bisa mencetak gol. Ketika 1-3, nah di sana mental para pemain Madrid naik dan justru mereka tidak masalah juga masuk ke extra time. And finally, Vinicius Junior yang memang tidak banyak mendapatkan ruang di pertandingan ini lagi-lagi berkombinasi dengan Benzema, di mana Benzema mencetak gol keempatnya lawan Chelsea di Champions League musim ini, di mana dia mencetak berapa gol itu ya? 3 gol jadi lawan Chelsea dengan kepalanya ya. Dan Vini Zema ya, ini duet yang memang menakutkan di lini depan. Ya sayang juga Chelsea tidak bisa lolos ya teman-teman, padahal mereka bermain luar biasa bagus di match dini hari tadi, dan respect kepada Chelsea karena mereka bermain terbuka di Bernabeu dengan resiko tentunya mereka bisa kemasukan gol, tapi ternyata Madridnya bermain bertahan. Nah ini yang lucu kan dari Ancelotti kan, dia menerapkan taktik yang bertahan. Saya nggak yakin juga nih kalau ketemu City ya, Madrid bisa kan nih lolos ketemu City dengan permainan City seperti itu tuh yang kita nonton lawan Liverpool dan juga lawan Atletico Madrid yang menyerang habis-habisan. Berat nih Madrid kalau mainnya seperti ini, hanya main bertahan dan juga counter attack. Tapi ya selama Benzema kembaran saya, ya kan senggol dong. Selama dia masih bisa mencetak gol, ya Madrid masih bisa lolos terus-menerus di Liga Champions, and we never know what might happen kan. Seperti yang saya katakan tadi, di pertandingan sepak bola apapun masih bisa terjadi. Tapi untuk sementara ini, yang penting bahwa Real Madrid telah lolos, Villarreal telah lolos, artinya ada 2 tim dari La Liga yang telah lolos. Tinggal kita tunggu nanti bagaimana Liverpool perjuangannya lawan Benfica dan juga Atletico Madrid yang harus berjuang mengalahkan Manchester City. Itu juga pertandingan yang menarik teman-teman. Kita tunggu saja 2 tim mana lagi yang akan lolos ke semifinal. Ya saya juga berharap bahwa nanti final itu terjadi duel antara 2 tim besar ya. Tapi kalau kemungkinan besar nih kalau saya lihat nih jangan-jangan nih Liverpool lawan City ya. Saya sih berharap sebetulnya Munchen lawan City, tapi Munchen udah tersingkir. Jangan-jangan nih Liverpool lawan City ya, tapi kita tunggu saja lah nanti. Jika Liverpool lawan City berarti 2 musim berturut-turut ya All English Final ya, seru gak tuh? No hate, only football, salam sepak bola.